efektif dan up to date. Sebagai ciri anak muda masa kini, memerlukan perangkat teknologi yang bisa menunjang pekerjaan serta gaya hidup sekaligus. Efektif menyelesaikan segala deadline, di sisi lain praktis dibawa kemanapun. Ini dia sang andalan, Huawei MatePad Pro 13,2 inch. Tablet paling ringan, super inovatif yang lebih dari laptop. Di kelasnya, tablet keluaran terbaru Huawei ini merupakan tablet yang tipis dan ringan. Ketebalannya 5,5 mm. Beratnya 580 gram, jauh lebih ringan dari laptop ataupun kebanyakan tablet lainnya. Bahkan lebih tipis dan ringan dibandingkan smartphone. Tampilan layarnya menggunakan teknologi Huawei X-True. Nah, teknologi ini yang bikin kontras warna Huawei MatePad Pro 13,2 inch ini begitu tajam. Penampakan objek berasa real, clear seperti aslinya, dengan bezel super tipis untuk tampilan sangat imersif dan premium. Oh iya, tablet seri ini juga kantongi sertifikat dari SGS dan TÜV Rheinland Triple Certification, yang terbukti nih punya tingkat keamanan tinggi untuk mata. Jadi, sudah rendah cahaya biru dan bisa mengurangi pemicu kepenatan otak berlebih. Sensasi bekerja dengan MatePad Pro 13,2 inch ini juga bukan main. Beneran berasa work as a pro. Huawei M Pencil sebagai salah satu aksesorisnya menggunakan teknologi Neuralink yang lebih stabil dibanding Bluetooth. Jadi nih, nggak ada cerita bakal hilang sinyal, dan ini satu-satunya tablet di dunia yang menggunakan teknologi ini. Pengalaman menulisnya pun serasa di kertas, tidak terasa delay sama sekali. Aplikasi Office-nya juga nggak kalah kece. Tersedia software VPS Office eksklusif yang tidak ditemukan di tablet lain dengan fitur yang sama dengan laptop dan PC. Lengkapi pengalaman bekerja kalian pakai keyboard magnetik terbaru Huawei. Touchpad areanya penuh dan besar, sehingga interaksi gerakan tangan tanpa mouse bisa berasa seperti di PC. Posisi keyboard cerdas ini pun bisa macam-macam, intinya sesuai kenyamanan kalian. Sembari kerja, jangan lupa play music, karena kualitas speakernya bikin kita serasa dengar pertunjukan music live. Urusan mencharging super cepat dengan kecepatan charging up to 88 watt. Tablet ini bisa mengisi daya hingga 85% dalam waktu 40 menit saja. Ini merupakan tablet dengan kecepatan charging paling cepat di kelasnya. Well, tunggu apa lagi good people? Siap-siap pre-order mulai dari 11 sampai 26 Januari ini ya. Kapan lagi kan kalian bisa dapat tablet besar dengan kualitas kelas premium di pasaran? Kalau bukan tablet lebih dari laptop, tablet 13 inch paling ringan dan tipis yang penuh inovasi. Huawei MatePad Pro 13,2 inch. Yes, aktif dan up to date sebagai ciri anak muda masa kini memerlukan perangkat teknologi yang bisa menunjang pekerjaan serta gaya hidup sekaligus. Nah, efektif menyelesaikan segala deadline, di sisi lain praktis juga dibawa kemanapun. Huawei kembali mengeluarkan tablet andalannya, Huawei MatePad Pro 13,2 inch. Wow, tablet paling ringan, super inovatif yang lebih dari laptop nih good people. Seperti apa? Langsung saja kita ngobrol dengan Bapak Edi Supartono, Training Director Huawei Device Indonesia. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Mas Selamat Niko. tahun baru, Selamat tahun sehat baru selalu. Mas Niko. Selamat tahun baru juga buat good people nih 2024. Luar biasa ya, tahun ini Huawei kembali mengeluarkan inovasi terbaru di pasar tablet nih. Seru sekali ya. Yang bikin beda dari Huawei MatePad Pro 13,2 inch ini dari produk lain apa Pak Edi? Oke, kalau kita bicara seri tablet, tahun ini kan kita banyak ngeluarin tablet. Tahun kemarin ya. Ya. Nah, tahun ini tuh kita awali dengan MatePad Pro. Jadi MatePad Pro ini sebenarnya adalah seri tablet di kelas tertingginya kita, seri Pro. Nah, keunggulannya apa aja nih? Yang pertama dari sisi portabilitas. Kalau kita lihat, mungkin good people bisa lihat nih, dari samping ini adalah tablet paling ringan di kelasnya untuk ukuran ini. Dan sangat tipis banget kan. Ini ringan banget, bahkan lebih ringan dari beberapa jenis smartphone. Gitu. Tablet lebih ringan dari smartphone ya, padahal ukurannya 13,2 inci. Nice. Betul. Yang kedua layarnya. Layarnya dia nih 13,2 inci, artinya buat orang yang suka aktivitas di tablet, ini nyaman banget. Bezelnya juga tipis, kemudian dia rasio 3:2, jadi buat kayak ngolah dokumen Excel dan yang lainnya tuh enak banget. Iya, puas gitu ya. Terus yang ketiga, dia juga punya
aksesoris yang inovatif. Nanti mungkin kita bicara lebih lanjut ya. Salah satunya itu adalah stylus dengan teknologi knurling. Oke. Gitu. Itu menjadi salah satu unggulan ya, Ya, stylus ini ya. itu beberapa keunggulannya. Selain itu juga mungkin tadi kita juga lihat ada pengisian daya cepatnya dia itu sampai dengan 88 watt. Rata-rata kalau tablet itu cuma sekitar 25 sampai 45 watt. Dia 88 watt. Terus mungkin kalau kita bicara software, dukungan softwarenya ada WPS Office PC level gitu ya. Kemudian juga dari sisi kelengkapannya ini mungkin adalah tablet dengan bundling paling lengkap di kelasnya. Oke, nah tadi sudah disinggung, jadi salah satu unggulan dari tablet paling ringan, super inovatif yang lebih dari laptop ini katanya dilengkapi dengan stylus berteknologi knurling yang diklaim sebagai paling pertama di industri. Wow, nih simpelnya nih Pak Edi, akan bikin kita sepraktis apa menggunakan stylus ini atau memakainya? Jadi knurling ini sebenarnya ini pertama kalinya digunakan di industri consumer device. Dan ini adalah MatePad Pro 13,2 ini adalah tablet pertama sampai dengan saat ini satu-satunya yang menggunakan teknologi knurling ini. Teknologi knurling ini kalau kita lihat dibandingkan dengan Bluetooth ya, karena kan biasanya stylus itu pakainya Bluetooth. Itu jauh lebih baik. Yang pertama dari sisi daya tahan baterainya, dia lebih efisiensi dayanya. Terus yang kedua dari sisi latensinya. Atau delaynya, itu dia sampai dengan 0 milisecond. Jadi rendah banget. Terus yang ketiga dari sisi pressure sensitivity-nya. Rata-rata kalau stylus Bluetooth itu paling sekitar 4.000 sampai 8.000 pressure sensitivity. Sementara kalau MatePad Pro ini dengan knurling dia 10.000. Jadi gambarannya itu biasanya kalau kita bikin garis, kita tekan dari tipis ke tebel, itu kalau di stylus Bluetooth ada delay tuh dari tipis tiba-tiba agak lebih tebel, tebel. Nah kalau di knurling ini dia benar-benar dari tipis sampai ke tebel itu halus, smooth banget. Udah kayak realnya gitu ya? Kayak benar-benar kayak pakai tradisional tools ya, kayak pensil atau pulpen. Gitu. Nah ini dengan banyak inovasi teknologi baru di Huawei MatePad Pro 13,2 inch, jelas sebagai pengguna jadi punya banyak keuntungan ya. Namun bisa dijelaskan lagi nih Pak Edi, lebih spesifik kira-kira apa saja kreasi yang bisa kita explore lewat tablet ini? 13,2 loh, wow, puas banget loh. Kalau kreasi kita bicara di tablet, biasanya nggak jauh-jauh dari 3 ini. Yang pertama itu gambar, yang kedua desain, yang ketiga itu pengolahan dokumen. Kalau dari sisi gambar, karena dia juga pakai stylus knurling, jadi otomatis untuk penggunaan sketching atau menggambar tuh jauh lebih nyaman ya, lebih enak, dia latensinya juga rendah banget. Terus mendukung aplikasi-aplikasi gambar seperti sketchbook, konsep, Mojing Paint, terus ID Paint gitu ya. Atau aplikasi yang biasa digunakan desainer lah yang dia biasa pakai untuk itu bisa dipakai di sini. Kalau dari sisi desain, mungkin konten kreator tuh sekarang banyak pakainya kayak Canva. Ya. Canva itu juga bisa dipakai di sini. Plus ditambah layarnya dia lebih besar kan. Lebih besar, terus dia punya 1,7 miliar warna. Jadi yang suka ngeditnya di Canva tuh lebih enak, lebih jelas gitu, lebih banyak tampilannya. Terus kalau kita bicara yang edit video, biasanya pakainya CapCut. Nah, CapCut itu juga karena dia rasio 3:2, jadi untuk ngedit timeline frame tuh dia lebih enak tuh, lebih banyak fiturnya tuh lebih kelihatan semua, terus juga lebih detail. Detail, betul, presisi ya. Betul, ditambah performanya dia itu udah mumpuni banget buat ngerender video high quality gitu. Iya, jadi nggak usah khawatir. Buat render oke juga nih, mantep bener ya. Oke, ini berikutnya tablet Huawei ini kan belakangan selalu didukung oleh WPS tingkat tinggi ya. Ya, terutama untuk PC. Jadi apakah ada pembaruan dalam PC level WPS Office pada tablet ini? Nah, tadi kan salah satunya pengolahan dokumen ya. Nah, pengolahan dokumen kan mungkin kalau good people yang udah tahu update Huawei itu kita punya eksklusif aplikasi namanya WPS PC Level. Nah, WPS PC Level itu bisa ngedit layaknya kita ngedit dokumen di laptop. Dari sisi interface-nya, tampilannya, kemudian fitur-fitur lainnya seperti misalnya pivot dan custom margin, animation yang biasanya di Office Mobile itu nggak ada. Nah ini bisa. Update-nya kalau di WPS Office kali ini itu adalah kita ada akun and cloud collaboration. Jadi gini, kalau misalnya saya lagi ngerjain dokumen di laptop di kantor, habis itu saya pulang nih. Nah, karena dia synchronize akun saya, jadi di rumah itu tanpa harus saya pindahin nih dari laptop Mas Iko. Di rumah saya tinggal buka lagi file yang sama yang tadi saya kerjain di laptop. Karena dia tersinkronize. Editingnya juga misalnya saya lagi sharing nih sama teman-teman. File yang tadi saya kerjain, saya tinggal share linknya aja. Nanti tim saya dia bisa ngasih masukan, tambahan segala macam.
Nanti di rumah di tablet saya tinggal buka file yang sama, udah ada tuh masukan tambahan-tambahannya. Oke. Gitu. Dan tadi sempat dikasih bocoran loh. Saya nyobain Touch pad-nya. padnya di sini, mouse-nya ini, itu beda. Ini benar-benar kayak laptop ya. Iya, betul. Terus ada benar hebat banget ini. Oke, yang terakhir ini sebagai tablet yang dikeluarkan awal tahun ini pasti ya ada promo bundling bagi Good People yang sudah niat membeli. Apa saja nih paket bundle untuk produk ini, Pak Edi? Nah, pasti. Kalau buat Good People, Huawei nggak tanggung-tanggung. Jadi MatePad Pro 13,2 ini mungkin bisa dibilang adalah paket bundling paling lengkap untuk tablet di kelasnya. Biasanya Mas Diko kalau tablet itu antara dapat stylus aja atau dapat keyboard aja. Nah, kita kali ini kasih dua-duanya. Stylus Nearlink-nya dapat, keyboardnya dapat, plus kita tambahin lagi Huawei Mouse. Huawei Mouse. Plus kita tambahin lagi TWS FreeBuds 5. Bisa dijelasin loh lebih detail lagi tuh. Apa itu TWS FreeBuds 5? True Wireless Stereo kan. Jadi seri ini juga misalnya yang suka dengan menggunakan tablet untuk entertainment, dia bisa sambil dengerin menggunakan FreeBuds 5, betul. Okay. Terus yang biasa pakai laptop dengan mouse, kita kasih Huawei mouse-nya juga. Okay. Itu value-nya kalau di total-total mungkin sekitar 5,7 jutaan. 5,7 juta. Bundlingnya doang ya? Bundlingnya doang. Bundlingnya doang tuh bisa 5,7 jutaan. Oke. Dan ini bisa langsung didapetin sama Good People nanti mulai dari periode pre-order kita di tanggal 11 sampai dengan 26 Januari. 11 sampai 26 Januari. Oke, Good People, jangan sampai kelewatan ya, langsung jadi worth it to buy loh. Kalau mousepad sih saya suka pakai ini Pak Edi ya. Stylusnya juga. Kita juga sebenarnya mau nambahin juga nih Mas Diko, karena mungkin banyak yang penasaran pengen nyoba Good People nih. Kita kebetulan juga nanti tanggal sebelum launching nih, ini spesial buat Good People, kita tanggal 6 nanti ada acara buat VIP preview. Jadi Huawei fans, Good People nanti bisa langsung datang ke Huawei Mall Taman Anggrek untuk nyobain. Belum launching nih, belum keluar nih. Tapi bisa dicoba ya? Bisa datang, bisa nyobain. Jadi bisa ngerasain dulu, nyobain, nanti banyak activity juga di sana. Mungkin kan katanya doang bagus, pengen coba, silahkan langsung datang aja nanti tanggal 6. Jadi bisa lihat info lengkapnya di IG resminya kita di Huawei Mobile ID ya. Yes. Itu info lengkapnya ada di situ. Oke, bukan katanya lagi loh Good People, ini benar-benar bagus. Saya sudah menyaksikan dan melihat langsung sendiri Huawei Mate 13,2 inch ini. Oke, ini menarik ya fakta-faktanya dan menarik pastinya untuk dilirik. Pak Edi, terima kasih sekali lagi ya. Sama-sama. Luar biasa nih dengan inovasinya. Pokoknya ditunggu lagi berbagai produk informasi kece dari Huawei lainnya, oke? Oke, di fakta selanjutnya, People, mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo akan jalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Fakta 62.